Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video kali ini, kita akan membahas format angka yang ada di Google Sheets. Sebenarnya format yang akan kita bahas ini adalah format angka dasar, tetapi karena banyak pertanyaan dari teman-teman, maka kita akan bahas di video ini. Setidaknya untuk masalah format angka dasar ini ada 3 pertanyaan yang sering muncul ya teman-teman ya. Yang pertama berhubungan dengan format ribuan. Nah, pada dasarnya di Google Sheets ini untuk membuat format ribuan kita cukup menginputkan angkanya saja. Misalkan seperti ini ya, 45.000 karena setiap kali kita belajar spreadsheet ya, kalau sudah memasuki format-format angka numerik, kita selalu dihimbau untuk menginput angkanya saja tanpa embel-embel simbol, titik, dan lain sebagainya teman-teman. Dan untuk format ribuan ini, setelah kita menginput angkanya, kita bisa klik icon format angka ya teman-teman ya, di atas ini. Lalu kita scroll dan pilih format angka custom yang paling bawah ya teman-teman ya. Lalu kita cari yang ada titiknya. Kalau sudah ketemu kita klik dan kita terapkan. Secara dasar, cara untuk membuat format angka ribuan seperti itu, teman-teman. Jadi, di tampilannya dia ada titiknya, sedangkan di value-nya dia tetap angka polos, teman-teman. Dan yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah aman ketika kita menginputkan data ribuan menggunakan titik secara langsung? Jawabannya adalah aman ya teman-teman ya, selama teman-teman meletakkan titiknya di posisi yang benar. Kita coba ya, 45.000. Selama posisi titiknya benar, dia hasilnya juga akan benar teman-teman. Bisa dilihat ya, secara tampilan ada titiknya, dia secara value tetap angka polos. Berarti ini data numerik yang bisa dihitung. Yang penting posisi titiknya benar teman-teman. Kalau misalkan kita coba posisi yang ngawur misalnya. Oke, sebagai contoh seperti ini. Bisa teman-teman lihat, dia langsung di sisi kiri ya. Berarti ini menandakan bahwa data ini adalah data string. Artinya tidak bisa dihitung. Coba kita hitung teman-teman. Misalnya kita tambah 500. Nah, dia akan error teman-teman, karena memang ini data string. Untuk format ribuan, kita boleh menggunakan titik secara langsung selama posisinya benar teman-teman. Pokoknya setiap 3 angka ya nitiknya ya teman-teman ya. Misalkan 45 juta. Atau 450.000. 4.500 misalkan. Ya, dia tetap terhitung teman-teman. Jadi kalau mau pakai titik langsung aman ya teman-teman ya. Lalu untuk pertanyaan kedua, ini merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang menjadi admin ya, atau data entry, khususnya pada saat menginput nomor handphone. Biasanya diawali oleh 08 ya teman-teman ya. Misalkan 085, nolnya hilang teman-teman. Nah sebenarnya untuk mengatasi masalah ini caranya mudah sekali. Tinggal kita format saja, pilih yang teks biasa teman-teman. Ini kita centang, lalu kita coba 085. Nah dia angka nolnya tetap kelihatan di depan ya teman-teman ya. Namun meskipun data ini ada di sisi kiri, bukan berarti ini menjadi data string ya teman-teman ya. Jadi selama value-nya berisi angka-angka yang murni tanpa campuran huruf atau simbol yang lain, dia tetap terhitung sebagai data numerik teman-teman. Sehingga bisa kita jumlah ya. Misalnya ini kita tambah 1. Nah, dia tetap terhitung karena memang ini merupakan data angka murni atau data numerik, teman-teman. Jadi, jangan bingung lagi ya, teman-teman ya. Ini coba kita lengkapi dulu. Nah, dia tetap ada angka 0 di depannya, teman-teman.
Kemudian untuk pertanyaan ketiga ini berhubungan dengan persentase teman-teman. Jadi untuk persentase pun kita juga bisa mengetikkan secara langsung ya. Misalnya 100%. Nah, di sini akan saya bahas sedikit mengenai maksud dari persen ini teman-teman. 100%, mungkin saya tulis di sini ya. 100% itu berarti 100 per 100. Nah, jadi yang dinamakan persen ini per 100 ya teman-teman ya. 100% berarti 100 per 100. 90% berarti 90 per 100. Nah, kalau mau kita cari value yang sebenarnya, berarti kita hitung teman-teman. 100 per 100 sama dengan 1 ya teman-teman ya. Berarti bisa dikatakan value dari 100% ini adalah 1 teman-teman. Dan kalau sebelumnya sudah kita tuliskan angka persen seperti ini ya, dan ratanya berada di kanan, berarti secara otomatis dia sudah berformat persen teman-teman. Kita tinggal menginputkan angkanya saja di sini. Namun memang ada beberapa kasus di mana ketika di sebuah sel itu berisi angka polos, misalnya 100, lalu kita persenkan, maka hasilnya tidak 100%, tetapi 10.000%. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang value dari 100% ini adalah 1 teman-teman, bukan 100. Kalau kita masukkan 100 ya tentu saja hasilnya 10.000 teman-teman. Kita coba ulang lagi, misalnya kita ada angka 5 di sel ini, lalu kita persenkan, maka hasilnya 500%, bukan 5%. Jadi teman-teman perlu memahami apa itu persentase dan bagaimana hitungan persennya. Misalnya 50% berarti 50 per 100. Value-nya berarti 0,5 ya teman-teman ya. Contoh lagi 25%. Berarti 25 per 100. Value-nya jadi 0,25. Contoh lagi mungkin yang satu digit teman-teman. Misalkan 3%. Berarti sama dengan 3 per 100. Berarti value dari 3% adalah 0,03 ya teman-teman ya. Oke, misalkan kita masukkan value-nya ke sel yang ada di sini. Kita mulai dari 0,5. Lalu 0,25 dan 0,03. Kita akan coba persenkan. Nah, dia baru sesuai dengan apa yang kita minta ya teman-teman ya. Desimalnya bisa kita hapus. Supaya lebih mantap lagi, kita kasih satu contoh kecil ya teman-teman ya. Misalkan ada harga, kemudian keuntungan. Di sini kita mencari persentase keuntungan. Katakanlah harganya 25.000, keuntungannya 5.000. Nah, kita cari persentase keuntungannya, berarti sama dengan keuntungan dibagi harga ya teman-teman ya. Keluar angka 0,2. Ini kalau kita persenkan, hasilnya menjadi 20% teman-teman. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bisa membantu. Apabila teman-teman ada masalah atau menemui kendala dalam menggunakan Google Sheets ini, teman-teman silakan berikan komentar di video ini ya. Nanti akan kita pertimbangkan komentar dari teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mempelajari Google Sheets dari awal, kita sudah ada kelas belajar Google Sheets dasar ya teman-teman ya. Di sini materinya terstruktur dari yang paling basic, supaya teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan Google Sheets sama sekali bisa mengikuti pembelajaran di kelas ini.
Dan untuk bentuk materinya sendiri itu full video teman-teman, lengkap dengan soal-soal latihan beserta pembahasannya. Jadi teman-teman bisa langsung cek link yang kita tambahkan di deskripsi video ini dan dapatkan kelas belajar Google Sheets dasar ini teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!